Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tertulis di dalam kitab Lukas 23 ayat 34, judul renungan kita hari ini adalah Doa Pengampunan dari Yesus. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku." Jawab mereka, "Dia menjadi saksi." Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Tuhanlah saksi, yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu." Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, sejatinya, pengampunan bukanlah pilihan, melainkan perintah yang hanya perlu ditaati. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kapan terakhir kali Anda mengucapkan pengampunan atas perbuatan orang lain yang membuat hati Anda terluka? Dalam situasi apakah pengampunan itu Anda ucapkan? Apakah saat itu Anda memberikan pengampunan dengan sungguh-sungguh, seraya menyerahkan hak untuk membalas kepada Allah? Berdasarkan pengalaman pribadi saya terkait mengampuni orang lain, bukanlah perkara yang mudah untuk mengampuni orang lain.
Beberapa orang bahkan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun sebelum dapat mengampuni dengan sungguh-sungguh. Doa pengampunan Yesus ucapkan saat tergantung di kayu salib. Menuliskan kisah pengampunan Yesus itu jauh lebih mudah daripada ketika pengampunan itu menjadi pengalaman pribadi. Merenungkan permohonan Yesus kepada Bapa sungguh terasa menggetarkan hati, karena Yesus mencoba melunakkan hati Bapanya terhadap orang-orang yang telah menyalibkan Yesus sebagai Putra Tunggal Allah. Bagi sebagian orang, tindakan Yesus ini sukar untuk dipahami, tetapi inilah yang hendak Yesus teladankan untuk diikuti oleh para murid-Nya, termasuk bagi kita yang percaya kepadanya. Seseorang pernah berkata, membalas itu manusiawi, tetapi mengampuni itu ilahi. Memang sifat dosa membuat kecenderungan menuntut balas itu ada, tetapi Yesus tak pernah mengajarkan soal pembalasan, bahkan sampai akhir hidupnya. Jika kita berani menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, berarti mulai hari ini hanya ada satu opsi ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk membalas atau mengampuni. Manakah yang akan kita pilih? Yesus menyerahkan nyawanya. Hari ini kita merayakan hari besar umat Kristiani yang mengagungkan, yakni peringatan hari kematian Yesus. Jumat Agung disebut Jumat Agung karena pada hari inilah Yesus mati disalibkan di Golgota demi menanggung dosa manusia dan dunia ini. Pada ibadah Jumat Agung ini kita akan membahas tema Yesus menyerahkan nyawanya. Ini merupakan perkataan terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Perkataan terakhir Tuhan kita ini merupakan perkataan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena satu alasan, tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan hal yang sama di detik terakhir dalam hidupnya. Mengapa? Karena manusia tidak dapat menyerahkan nyawanya kepada Allah. Manusia memang memiliki nyawa, namun manusia sama sekali tidak berkuasa atasnya. Manusia menerima nafas kehidupan dari Allah dan pada suatu saat yang pasti di dalam hidupnya, Allah akan mengambil nyawa tersebut dari mereka. Ya, menjelang kematiannya, manusia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melepaskan nyawanya dari tubuhnya dan kemudian menyerahkannya kepada Allah. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi ketika manusia mati? Apa yang terjadi adalah manusia menanti dengan pasif sampai Allah mengambil nyawanya dan dengan demikian mengakhiri hidupnya di dunia ini. Tidak demikian dengan Sang Juru Selamat dunia. Di momen terakhir sebelum ia mati di Bukit Golgota, ia mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih tersisa pada tubuh manusiawinya yang hancur. Kemudian dengan suara nyaring ia berseru kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan setelah itu ia mati. Apa yang perlu kita sadari dari peristiwa ini? Tidak seperti pikiran banyak orang yang menolak iman Kristen dan merendahkan Yesus karena kematiannya di atas salib. Yesus tidak mati karena maut mengakhiri hidupnya. Tidak, sama sekali bukan itu alasannya. Tidak seperti manusia manapun, Kristus tidak pasif di dalam kematiannya. Ia tidak menanti maut menjemputnya. Ia tidak menunggu dengan tak berdaya hingga kematian mengakhiri nafasnya. Ia bahkan tidak menanti Allah Bapa mengambil nyawanya. Lalu, apa yang menyebabkan kematian Yesus? Yesus mati hanya karena satu alasan,
Ia memiliki kuasa penuh atas nyawanya, dan dengan sukarela ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Menyerahkan nyawa berarti itu sama artinya dengan mati. Sangat menarik sekali pada kata, "Aku menyerahkan." Karena kata ini tidak bermakna, "Aku menyerahkan lalu sudah," tetapi bermakna, "Aku menitipkan," atau "Aku menyerahkan dan nanti aku klaim kembali." Seperti kita menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan dan suatu saat kita dapat menariknya kembali. "Aku menyerahkan" memiliki makna yang jauh lebih dekat dengan "aku akan menyetor" atau "aku akan menitipkan", yang tentu menandakan adanya sesuatu yang akan diterima kembali dari apa yang sudah dititipkan itu. Gambaran dari istilah Ibrani ini seperti kita sedang menabung atau menyetor, menitipkan uang ke bank, dengan tujuan yang pasti untuk mendapatkannya kembali. Sedangkan terjemahan bahasa Inggris, e-commit, juga dapat digunakan untuk menggambarkan memberikan sesuatu dengan tujuan mengklaimnya kembali di masa yang akan datang. Inilah maksud, "Aku akan menyerahkan", menyetorkan atau menitipkan, yang dilakukan dengan maksud yang pasti akan menerimanya kembali. Maka, dapat dipahami mengapa Yesus Kristus mengutip Mazmur 31 ayat 6 secara khusus pada perkataannya yang terakhir di kayu salib. Ini merupakan suatu deklarasi keimanan yang juga menjadi pijakan iman kita, bahwa Yesus Kristus mendepositokan nyawanya ke tangan Bapa Surgawi, dan Dia pasti akan mendapatkannya kembali pada kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, Dia bangkit. Apa yang hendak kita pelajari kematian Yesus yang kita rayakan hari ini? Pertama, kematian Yesus merupakan tindakan aktif. Kata-kata Yesus berbeda dengan kata-kata Saint Vanus. "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Keunikan dari tindakan Tuhan kita bisa terlihat dengan membandingkan kata-katanya di kayu salib dengan kata-kata dari Saint Vanus yang sedang sekarat. Pada waktu martir Kristen pertama itu sampai di tepi sungai, ia berseru, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Tetapi kontras dengan ini Kristus berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Roh Saint Vanus diambil dari dia. Tidak demikian dengan Sang Juru Selamat. Tidak seorang pun bisa mengambil nyawanya dari dia. Ia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Kedua, Yesus mati karena kehendaknya sendiri. "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Yesus menyerahkan nyawanya karena ia menghendakinya, pada saat ia menghendakinya, dan sebagaimana ia menghendakinya. Kematian Kristus merupakan sesuatu yang bersifat supranatural. Dengan ini kami memaksudkan bahwa kematiannya itu berbeda dengan setiap kematian yang lain. Dalam segala hal ia mempunyai keunggulan. Kelahirannya berbeda dengan semua kelahiran yang lain. Kehidupannya berbeda dengan semua kehidupan yang lain. Dan kematiannya berbeda dengan semua kematian yang lain. Ini dengan jelas ditunjukkan dalam ucapannya sendiri tentang hal ini. Ketiga, Yesus mengucapkan kata-kata itu dengan suara nyaring. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa,
ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Yesus tidak mati karena pelan-pelan kehabisan tenaga, tetapi dengan teriakan yang nyaring. Mengapa Yesus mengucapkan teriakan yang dahsyat itu dengan suara yang nyaring? Bukankah ini menunjukkan bahwa kekuatannya belum meninggalkannya, bahwa ia masih tetap merupakan Tuan dari dirinya sendiri, dan bukannya dikalahkan oleh kematian, tetapi ia hanya menyerahkan dirinya sendiri kepada kematian itu. Renungan, apa yang hendak kita renungkan dalam hari kematian Yesus ini? Pertama, kematian Yesus telah menghilangkan pembatas antara Allah dan manusia. Kematian Yesus telah menjadi pembebas bagi manusia. Kematian Yesus telah menjadi jalan pembebasan manusia dari kutuk dosa. Kematian Yesus telah menjadi jalan dan jembatan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Kematian Yesus bukanlah kematian yang sia-sia. Tapi dengan kematian Yesus, dimulailah babakan baru dalam sejarah penyelamatan manusia yang ditandai dengan bangkitnya Dia pada hari yang ketiga. Kematian Yesus bukanlah kematian yang biasa, tapi menjadi kematian yang luar biasa untuk menuju penyempurnaan penebusan dosa manusia, ketika Dia menjadi manusia pertama yang bangkit dari mati. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kematian Yesus telah membawa berkat yang luar biasa kepada manusia. Kematiannya bukanlah membawa luka, tapi justru mendatangkan kelegaan. Kematian Yesus menjadi awal bagi kehidupan baru dan bukanlah akhir bagi semuanya. Karena dengan kematiannya Yesus menuju kemenangannya mengalahkan maut sebagai penggenapan dari tugas dan tanggung jawabnya. Kematiannya memiliki tujuan yang berarti dan telah meninggalkan teladan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kedua, kita perlu mengaku Yesus yang disalibkan dan mati untuk yang memuliakan Allah. Pengakuan kepala pasukan bahwa Yesus sesungguhnya orang benar, haruslah juga menjadi pengakuan segenap umat yang menghayati imannya dalam perayaan Jumat Agung, dan pengakuan itu diikuti dengan sikap hidup yang berkenaan, hidup yang benar, dan hidup yang memuliakan Allah. Ketiga, peristiwa kematian Yesus merupakan tindakan penyelamatan dan penebusan umat beriman dari dosa. Karena itu, marilah meresponi tindakan pengorbanan Yesus yang mati di salib dengan segala penyesalan yang dalam akan segala dosa dan pelanggaran kita. Sebagaimana disaksikan Lukas 23 ayat 48 bahwa orang banyak yang menyaksikan kematian Yesus itu pulang sambil memukul diri mereka sebagai tanda penyesalan. Sudahkah kita menyesali seluruh dosa dan pelanggaran kita? Karena itu, marilah kita menyesali dosa kita dan bertobat agar kita tidak menyalibkan Yesus kali kedua. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Imamat 19 ayat 17 berkata, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kata benci berarti sangat tidak suka. Jika kita berkata, saya benci kepada penjilat, itu berarti kita sangat tidak suka kepada orang penjilat. Dalam kitab suci, kata benci diterjemahkan dari kata kerja Ibrani, dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja memiliki beberapa nuansa arti, yakni dapat menunjukkan permusuhan yang hebat,
perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai niat jahat. Kebencian demikian dapat menjadi emosi kuat yang mendorong seseorang untuk berupaya mencelakai objeknya. Kebencian dapat juga memaksudkan perasaan sangat tidak suka tetapi tanpa niat mencelakai objeknya. Sebaliknya, berupaya untuk menjauhinya karena jijik terhadapnya. Dalam kitab suci, membenci dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu: pertama, membenci yang dibenarkan Tuhan dan bukti mengasihi Tuhan. Contoh membenci yang dibenarkan Tuhan bahkan bukti mengasihi Tuhan antara lain: hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kedua, membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dan dianggap bersalah menurut Tuhan. Contoh membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dan dianggap bersalah, antara lain: janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ketika orang semakin dekat dan intim bersama Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap dosa, baik terhadap yang kelihatan maupun yang tidak. Semakin kita memahami sifat dan karakter Allah, semakin kita akan menjadi serupa sepertinya. Kita akan semakin membenci hal-hal yang bertentangan dengan firman dan naturnya. Jika kita membaca secara seksama isi kitab suci, maka kita akan menemukan betapa banyak teks yang memberi penjelasan mengenai apa yang dibenci Tuhan, yaitu: Allah membenci kejahatan dan Ia pun membenci para pelaku kejahatan. Karena itu orang benar membencinya juga. Allah membenci penyembahan berhala. Allah membenci ketidakadilan. Allah membenci penyembahan yang tidak sesuai dengan tingkah laku. Allah membenci orang Israel yang melakukan dosa dan juga Allah membenci orang yang melakukan kekerasan. Umat Allah yang setia, mereka akan juga membenci apapun dan siapapun yang Allah benci. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Sang pemazmur juga menuliskan syair demikian: masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Namun, kebencian ini tidak disertai upaya untuk mencelakai orang lain dan tidak sama dengan kedengkian atau niat jahat. Sebaliknya, kebencian ini diwujudkan dalam bentuk perasaan muak terhadap perbuatan kejahatan, sikap yang fasik. Kebencian itu diwujudkan dengan menjauhkan diri dari yang jahat dan orang-orang yang sangat membenci Allah. Kehidupan Ayub yang hidup saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Juga ada yang membencinya, namun dia tidak membalas bahkan tidak bersukacita saat pembencinya mendapatkan malapetaka. Kehidupan Ayub adalah bayangan dari kehidupan Tuhan Yesus.
Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kehidupan Yesus mewujudkan janji nubuatan yang disampaikan Yesaya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, dan dibuktikan dalam Lukas 4 ayat 19, yaitu untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus yang lebih saleh dan benar dari Ayub tetap saja dikucilkan bahkan dibunuh dengan jalan disalibkan. Yesus saat disalibkan berseru kepada Bapa agar mereka yang membunuhnya mendapatkan pengampunan. Dalam hal membenci sesuatu, Alkitab memberikan petunjuk agar kita membenci dan tidak melakukan apa yang Tuhan benci, akan tetapi hal itu akan membuat dibenci atau dimusuhi oleh orang. Markus 13 ayat 13 berkata, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat." Saat kita dibenci atau dimusuhi, Tuhan Yesus telah berfirman, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mungkin kita berpikir Tuhan menghukum orang yang dibencinya. Bukankah siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman? Sekalipun membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dianggap salah, bahkan jika tidak mau bertobat dari hal tersebut adalah suatu kefasikan, tetapi Tuhan Allah tetap menghendaki orang tersebut bertobat selama masih ada kesempatan bertobat selama masih hidup di dunia. Yehezkiel 33 ayat 11, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Karena itu, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu." Mengapa Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka," di kayu salib? Kata-kata Yesus, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," terdapat dalam Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus memandang ke bawah dari salib dan melihat pemandangan yang pasti menyusahkannya. Para prajurit Romawi berjudi demi pakaiannya. Para penjahat yang disalib di kedua sisi dia mencerca. Dia para pemimpin agama mengejek dia dan orang banyak menghujat dia. Dikelilingi oleh orang-orang yang paling tidak layak ini, Yesus berdoa untuk mereka. "Bapa, ampunilah mereka," adalah doa belas kasihan dan cinta yang tak tertandingi. Bahkan dalam penderitaannya, perhatian Yesus adalah pengampunan bagi mereka yang menganggap dirinya sebagai musuh-musuhnya. Dia meminta Bapa untuk mengampuni para pencuri di kayu salib yang mencemooh dia. Dia meminta Bapa untuk mengampuni tentara Romawi yang telah mengejeknya, meludahinya, memukulinya, mencabut janggutnya, mencambuknya, memasang mahkota duri di kepalanya, dan memakukannya di kayu salib. Yesus meminta pengampunan atas kemarahan massa yang telah mengejeknya dan menyerukan penyalibannya. Penting untuk dicatat bahwa doa Yesus, "Bapa, ampunilah mereka,"
tidak berarti bahwa setiap orang diampuni secara sepihak, tanpa pertobatan dan iman. Hal ini berarti bahwa Yesus bersedia mengampuni mereka pengampunan. Pada kenyataannya, adalah alasan mengapa Dia disalib. Kata-kata, "Bapa, ampunilah mereka," menunjukkan kemurahan hati Tuhan. Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka." Karena Dia menggenapi nubuatan perjanjian lama, Dia menanggung dosa banyak orang dan menjadi perantara bagi para pelanggar. Dari salib, Yesus menjadi perantara bagi orang-orang berdosa. Saat ini, setelah bangkit dan dimuliakan, Yesus tetap menjadi satu-satunya perantara antara Allah dan umat manusia. Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka," karena Dia menerapkan prinsip yang Dia ajarkan dalam khotbah di bukit. "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Yesus, yang teraniaya, berdoa bagi para penganiayanya. Ditambah dengan kesediaan Yesus untuk mengampuni para penyiksanya adalah kenyataan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Orang-orang berdosa yang menyalibkan Yesus tidak mengetahui arti sebenarnya dari tindakan mereka. Para prajurit secara pribadi tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Mereka hanya mengikuti perintah. Beginilah biasanya mereka memperlakukan orang yang dihukum, dan mereka percaya bahwa dia benar-benar pantas mendapatkannya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membunuh Anak Allah. Masa tidak benar-benar tahu siapa yang mereka coba hancurkan? Para pemimpin Yahudi telah menipu mereka dengan mempercayai bahwa Yesus adalah seorang palsu dan pembuat onar. Dalam doa, "Bapa, ampunilah mereka," Yesus mengungkapkan belas kasihan-Nya yang tak terbatas. Dia tetap mengasihi mereka dan akan mengampuni mereka asalkan mereka mau merendahkan diri dan bertobat. Doa Yesus, "Bapa, ampunilah mereka," terjawab dalam kehidupan banyak orang. Perwira Romawi di kaki salib, ketika melihat bagaimana Yesus mati, berseru, "Sesungguhnya orang ini adalah Anak Allah." Salah satu dari dua pencuri yang disalibkan bersama Yesus beriman kepada Kristus, yang menjanjikan surga. Seorang anggota Sanhedrin di depan umum menyelaraskan dirinya dengan Yesus. Dan sebulan kemudian, 3.000 orang di Yerusalem diselamatkan dalam satu hari ketika gereja dimulai. Di kayu salib Yesus memberikan pengampunan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus membayar hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan karena ketidaktahuan kita, dan bahkan dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Ketika kita dilahirkan kembali, kita juga menjadi jawaban atas doa Yesus. "Bapa, ampunilah mereka." Sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12 berkata, "Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, ia menamainya Eben-Haezer." Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Eben-Haezer berasal dari kata Ibrani, Eben, yang artinya batu. Kata Ezer juga diartikan penolong. Kata Eben-Haezer dapat diartikan batu penolong. Dalam Perjanjian Lama, kata Eben-Haezer dipakai 3 kali.
yakni di dalam, pertama, 1 Samuel 4 ayat 1 berkata, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenhaezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Kedua, 1 Samuel 5 ayat 1 berkata, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhaezer ke Asdod. Dan ketiga, 1 Samuel 7 ayat 12 berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, ia menamainya Ebenhaezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pemakaian kata Ebenhaezer dalam ketiga ayat di atas memberikan dua macam pengertian, yaitu: pertama, merupakan nama diri yang merujuk kepada suatu tempat di mana orang Israel dua kali dikalahkan oleh orang Filistin. Daerah ini mungkin merupakan tempat di mana Samuel meletakkan sebuah batu untuk memperingati kemenangan atas orang Filistin. Lokasi yang tepat tidak diketahui. Sebagian orang menyatakan bahwa lokasinya dekat Bet Semes. Sebagian lagi menyatakan bahwa lokasinya sekitar 10 hingga 12 mil sebelah timur Yope. Kedua, merupakan nama diri yang diberikan kepada sebuah batu yang didirikan oleh Samuel untuk memperingati kemenangan bangsa Israel atas orang Filistin. Sebuah batu yang diletakkan oleh Nabi Samuel sebagai batu peringatan, bukan untuk disembah, tapi hanya sebagai monumen, peringatan atas pertolongan Tuhan pada saat itu. Nama tersebut juga memiliki pengertian yang sama dengan maksud dari peletakan batu tersebut, Ebenhaezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Peletakan batu, Ebenhaezer adalah sebuah momen untuk mengingat pertolongan Allah, dan sebagai ucapan syukur atas pertolongan Allah, juga untuk memuliakan Allah. Hal ini sekaligus diharapkan menjadi momentum bagi bangsa Israel untuk terus mengingat kebaikan Tuhan yang mereka terima saat itu, sehingga mendorong mereka juga untuk terus mempercayai Allah yang hidup, yang dapat dipercayai dan diandalkan. Karena inilah, pertama kalinya, setelah bertobat, mereka merasakan kembali pertolongan Allah. Sampai di sini Allah telah menolong kita, tidak berbicara tentang pertolongan Allah yang telah selesai, namun bicara tentang inilah pertolongan Allah yang sudah dimulai dan akan berlanjut terus. Apa yang dilakukan Samuel seharusnya membantu kita untuk dapat memperhatikan momen-momen dalam hidup kita, di mana ada saat-saat yang perlu kita ingat, di mana Allah bekerja dengan dahsyat menolong kita. Di dalam hidup saya, momen terbaik yang pernah saya alami adalah ketika Tuhan Yesus membongkar setiap dosa saya dan membawa saya kepada pertobatan untuk menerima pengampunannya. Karena setiap teguran atau hajaran Tuhan, saya imani sebagai bagian dari pembentukan Tuhan terhadap saya. Ada kelegaan yang luar biasa, ada rasa syukur yang tidak terhingga, dan ada dorongan untuk menjadi orang yang lebih baik. Mempercayai firman-Nya dan melakukan firman-Nya menjadi lebih mudah. Setelah momen pemulihan, itulah yang saya bayangkan juga terjadi pada bangsa Israel. Ketika mereka mengalami kemenangan atas bangsa Filistin, bukan sekedar kemenangan secara fisik, tapi yang lebih penting mereka menang untuk mempercayai Allah, dan untuk bersandar pada Allah.
sekalipun ada kekuatan besar yang mengancam. Hidup kita sebagai anak Tuhan perlu memiliki kepekaan untuk mengetahui momen-momen yang Tuhan berikan untuk kita syukuri sebagai bagian dari pertolongan Tuhan dalam membentuk kita, melihat setiap peristiwa dalam hidup kita sebagai saat momen Tuhan menolong kita atau membentuk kita, itu akan melahirkan rasa syukur dan perubahan hidup. Batu Ebenezer adalah suatu sikap atau respons kita terhadap Tuhan Yesus. Dan sebagai orang berdosa, yang sering diampuni Tuhan Yesus, seharusnya kita sering meletakkan batu Ebenezer, atau bersyukur, mengakui pertolongan Tuhan dan memuliakannya dalam hidup kita. Karena itu, kita harus punya komitmen bahwa saat kita menerima keberhasilan, maka setiap keberhasilan itu akan menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Sebab setiap keberhasilan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dan dalam masalah-masalah kita, maka ingatlah selalu bahwa Tuhan terus bekerja menolong kita. Ebenezer. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya. 1 Samuel 12 ayat 24 berkata, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan dua hal yang hendak kita lakukan, yakni: pertama, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti tahu diri. Orang yang takut akan Tuhan tahu posisinya sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan dan berkat-berkat-Nya setiap hari, lantas hidup dalam ketaatan akan perintah-Nya. Apakah ia hidup di bawah ancaman setiap saat karena Tuhan sedang menanti untuk menghukumnya? Tidak. Orang yang takut akan Tuhan justru memiliki kenangan manis bersamanya. Mereka memiliki cerita tentang kedekatannya dengan Tuhan, cerita yang membuat mereka sanggup menjalani hidup ini dengan penuh percaya dan taat kepadanya. Orang-orang Israel, sebaliknya, sudah melupakan segala kebaikan Tuhan sehingga Dia perlu mengingatkan mereka kembali akan apa yang telah dikerjakannya. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa tidak tahu dirinya orang-orang Israel. Kedua, beribadahlah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan semestinya dilakukan dengan segenap hati, karena dengan kegenapan hati, maka kita akan membuka hati untuk menyambut kehadirannya, untuk menerima firman-Nya dan melakukan segala kehendak-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan setia. Kata setia dapat dipahami, loyal, KBBI dalam situasi kondisi apapun tetap setia atau loyal, karena kesetiaan akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan melahirkan tahan uji. Tahan uji akan mendatangkan kekuatan iman. Beribadah dapat dipahami merupakan ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara, mengasihi dan menyelamatkan kita. Melalui ibadah kita berjumpa dengan Allah, mengenal kehendak-Nya dan mendekatkan diri kepadanya. Kita mengakui bahwa manusia itu terbatas dan berdosa, sedangkan Allah kuasa dan penyelamat. Oleh karena itulah kita tergantung sepenuhnya kepada Allah dalam ketaatan dan penyerahan diri kepadanya. Ibadah kepada Allah dapat diwujudkan berbagai bentuk. Ibadah dapat dilakukan seorang diri, kelompok kecil saat teduh sendiri,
persekutuan rumah tangga, dan dapat dilakukan dengan skala besar, misalnya ibadah raya, KKR atau kebaktian kebangunan rohani. Ibadah dengan bentuk kebaktian, misalnya, sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian pemuda, kebaktian umum dan lain-lain. Ibadah tidak hanya berdoa membaca Alkitab mengikuti kebaktian-kebaktian saja, namun ibadah juga dapat diwujudkan dengan perilaku, tindakan, perkataan yang dapat mencerminkan kehidupan Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Ibrani 10 ayat 2 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati." Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, karena jalan terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya ia tersesat. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi kita. Tuhan akan memberikan perlindungan, penyertaan dan keselamatannya bagi kita. Karena itu, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya sepanjang hidup kita. Selamat merayakan hari kematian Yesus Kristus. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar
bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.